kembali tentunya untuk belajar bersama. Sebelum kita mulai belajar, kita akan berdoa seperti biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berdiri untuk nyanyi selamat belajar. Ya, silakan duduk kembali. Ibu akan absen dulu ya. Adam? Arya? Alwi? Anita? Bagas? Bayu Firmansyah? Devina? Dewi? Caca? Yang lebih keras ya. Keila? Gufron? Dika? Lukita? Miki? Ya. Zaskia? Bayu Saputra? Revan? Krista? Nisa? Terima kasih semuanya hadir 20 anak. Di absen coba sekarang rapikan meja masing-masing, duduknya dirapikan, kakinya dirapikan, rapi. Mejanya harus diluruskan ya. Mejanya luruskan coba dirapikan. Dirapikan. Oke. Sudah semua. Coba pakaiannya dasi boleh dirapikan juga. Duduknya sudah rapi. Siap belajar? Tepuk semangat! Ya, sebelum memulai pembelajaran, Ibu beri waktu 15 menit ya. Itu anak membaca. Silakan ambil bukunya satu orang satu, dibawa kembali ke tempat duduk nggak apa-apa. Silakan dibaca. Diberi waktu 15 menit. Baik, dianggap cukup ya. Anak-anak, pada waktu pembelajaran yang lalu kita sudah mengubah bentuk pecahan. Untuk hari ini kita akan belajar bagaimana mengurutkan pecahan ya. Sedangkan tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, diharapkan anak-anak bisa mengetahui apa sih itu pecahan, apa sih itu bilangan pecahan. Kemudian anak-anak juga tahu bagaimana caranya mengurutkan bilangan pecahan.
bagaimana caranya mengurutkan bilangan pecahan. Anak-anak juga diharapkan bisa mengurutkan pecahan dari bilangan pecahan yang terkecil maupun sebaliknya, yaitu dari bilangan pecahan yang terbesar. Kemudian yang terakhir, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah anak-anak bisa mempresentasikan hasil diskusi bersama kelompok di depan kelas. Siap belajar? Yes! Oke. Ibu punya sebuah gambar. Gambar apakah ini? Pizza. Ya, anak-anak, pizza ini masih apa? Masih utuh. Ini pizza nih. Kalian mau berbagi dengan teman. Bagaimana caranya membagi? Kira-kira dipotong. Kalau dibagi dengan teman satu orang, jadi berdua dengan kalian, jadi berapa motongnya? Dipotong berapa? Setengah untuk kamu, setengah untuk teman. Nah, sekarang coba nih cara mempraktekannya gimana ya supaya bisa memotong apa ini tadi? Pizza. Kalau roti sudah pernah memotong roti? Coba dari satu teman sebelah sana, 4 orang ini, coba dibagi berempat. Bagaimana caranya membagi pizza ini dengan adil? Dengan adil itu artinya dibagi sama. Ya, supaya besarnya sama pakai apa? Boleh pakai penggaris. Kalau tidak pakai penggaris diapakan? Dilipat. Ya, ada yang dilipat. Coba ayo. Harus sama ya, harus pas sesuai dengan yang diinginkan. Yuk, ini harus adil sama rata. Gimana caranya? Coba perhatikan ke depan. Oke, bagus sekali anak-anak. Tadi sudah ibu lihat nih dari bagian dari kelompok sini tadi berempat. Pertama diapakan dalam baginya? Dilipat, dibagi jadi. Coba tunjukkan bagiannya masing-masing. Iya, pas ya. Berarti satu orang dapat berapa bagian? Satu dari? Iya, satu dari 4. Artinya 1/4. Iya. Nah, anak-anak, apa yang kalian lakukan itu sudah benar. Yuk, tepuk tangan semua. Nah, bagus. Ini pizza ibu. Ibu bagi menjadi berapa nih? Berapa bagian? Bilang berapa? Cara membaginya tinggal dipotong jadi 2 dulu nih. Jadi 2. Sudah bawa 2 bagian. Bisa kalian mau memotong lagi untuk dibagi ke temannya menjadi 4, dipotong lagi yang sebagian 1. Kalau dibagi 2 jadi setengah-setengah. Kemudian jika dibagi lagi, yang setengah dibagi 2 akan terdapat 1/4. Nah, ini pizza ibu sudah ibu bagi menjadi 8. Jadi tadi yang 1/4 ini dibagi lagi menjadi, ini misal tadi ya, yang berapa? 1 kita bagi 2, udah dapat setengah. Yang setengah dibagi lagi setengah jadi 1/4. Jika 1/4 ini ibu bagi lagi, jadi akan didapatkan berapa? 1/4. Berapa bagian tadi? Iya, 1/8. Nah, ini ya, coba perhatikan. Apa sih pecahan? Pecahan dapat diartikan sebagai bagian dari tadi ini bagian dari
keseluruhan, untuk. Ini yang untuk. Ini seluruhnya. Setelah dibagi, tadi yang tadi dibagi menjadi berapa? 4. Seperti ini ya. Ini namanya 1/4. Ya, dari bagian yang semuanya ya utuh. Jadi pecahan adalah bagian dari keseluruhan. Bisa dibagi 4 ya, berarti pecahannya 1 dari 4 bagian. Kalau punya ibu 1 dari 8 bagian. Nah, kalau bilangan pecahan itu berarti terdiri dari, nanti kalau kalian bagi 4 kan 1/4 ya. 1/4. 1/4. Ada bilangan yang di atas, ada yang di bawah. Iya. Nah, kalau yang di atas disebut apa, Nana? Pembilang apa penyebut? Kalau yang di bawah? Jadi bilangan pecahan itu adalah bilangan yang terdiri dari pembilang yang di atas dan penyebut yang di bawah. Untuk memudahkan mengingat, kalian bisa seperti ini: elang dan rumput. Elang ada di mana? Rumput berada di mana? Biar gak salah, bisa diingat-ingat dengan elang dan rumput, pembilang dan penyebut. Pembilang ini terdiri dari bilangan bulat, pembilang, sedangkan penyebut ini terdiri dari bilangan asli. Coba perhatikan yang ini. Kelihatan gak, anak-anak? Ini adalah contoh bagian yang diakhir ini ya. Ini namanya 1/4. Kok 1/4 bukannya itu ada 2 tak yang diakhir? Benar gak? Ada berapa yang diakhir? 2. Kok di sini disebut 1/4? Coba dia itu ada berapa bagian ini? 8. Yang diakhir berapa? 2. Yang diakhir 2. Dari berapa? 8. Keseluruhan bagiannya ada 8. Coba kalau kita bagi 2, pembilangnya dibagi 2, penyebutnya juga harus dibagi dengan 2. Coba berapa, Nana? 2 dibagi 2, 8 dibagi 2. Berapa hasilnya? 1/4. Iya. Ini namanya pecahan senilai. Walaupun bilangannya beda tapi nilainya sama. 2/8 itu sama dengan 1/4. Sekarang kita akan belajar bersama bagaimana sih mengurutkan bilangan pecahan. Kita lihat dulu ke depan. Coba mengurutkan pecahan. Caranya yang pertama yaitu apabila penyebut sama tetapi pembilang beda, mengurutkannya hanya melihat angka pembilangnya saja. Ya, yang dilihat hanya pembilangnya saja. Nah nih, contohkan ya. Misalnya penyebutnya sama tapi pembilangnya berbeda. 1, 5, 3, 4 per 7 semua nih. Per 7, per 7, per 7. Apa yang dilihat? Pembilangnya, karena penyebutnya sudah sama. Bagaimana caranya mengurutkan? Sekarang kalau diminta dari yang terkecil dulu, berapa berarti? 1 per 7. Kemudian 3 terus 4 per 7. Iya, per 7. Yang terakhir 5/7. Pintar, bagus, berarti benar. Nah itu yang pertama caranya ya. Jika pembilangnya berbeda tetapi penyebutnya sama, yang diperhatikan adalah pembilangnya. Kemudian yang kedua, misal nih penyebutnya berbeda ya tetapi pembilangnya sama. Contoh misal 1/8
1/5, 1/10, 1/5. Yuk, sekarang coba diurutkan dari yang terbesar. Ini caranya yang diperhatikan apanya? Pembilangnya atau penyebutnya? Iya, menyebutnya karena pembilangnya sama-sama satu. Artinya yang ini nanti lebih besar atau lebih kecil seperti ini. Tadinya kan 1 nih. Kalau dibagi 8 lebih besar dengan yang dibagi 5 atau 8? 8. Lebih besar yang dibagi 8, 1 dibagi 8 hasilnya atau 1 dibagi 5? 1 dibagi 5. Tepuk tangan untuk Bayu. Lebih besar ya, penyebutnya kecil. Sekarang coba ini diurutkan dari yang besar dulu. Mana nih? Berapa? 1/3. Kemudian 1/5. Terus 1/8 lagi 1/10. Pinter. Yang ketiga ada juga nih aturan. Ada bilangan pecahan yang pembilangnya berbeda, penyebutnya juga berbeda. Gimana caranya mengurutkan? Menurut kalian, diapakan dulu? Nih contohnya misalnya kita ada 2 per berapa? 3, 1/6, terus 3/4 dan 1/3. Nih pembilangnya berbeda, penyebutnya juga berbeda. Jika pembilangnya berbeda dan penyebutnya berbeda, yang kita harus lakukan adalah mencari KPK. Dari apa? Dari penyebut. Misalnya 3, ada 2 yang sudah, 4 dan 6. Nah, kelipatan 3, kelipatan 4 dan kelipatan 6. KPK-nya kelipatan 3 berarti perkalian 3 ya. Perkalian 3 berapa saja? 3, terus 11, 15. Kalau 4 8, 12, 18. Kalau 6 terus 18. Adakah yang sudah sama? Apakah di sini yang sama? Nah, berarti kan 2/12, 1/12, 3/12, 1/12. Nah, kalau diurutkan dari yang terkecil dulu mana nih? 2/3, 1/3, terus 1/6, terus 2/3. Yang terakhir 3/6. Ini dari yang terbesar atau yang terkecil? Dari yang terkecil ke yang terbesar. Gimana dari sini paham? Oke, sekarang boleh buat kelompok. Ada kelompok 1, kelompok 2, 3, 4 dan 5. Ada 5 kelompok. Nah, ini dibagikan materinya dan lembar kerja kelompok. Nah, lembar kerja kelompok ini dikerjakan bersama dengan kelompok masing-masing. Jadi kerjasama dengan kelompoknya berarti harus apa? Ayo mulai dikerjakan dari sekarang. Ini ada sedikit kalau tidak yang sama yang apa itu kita kerjakan disebutkan dari sini sekali sekarang diisi dulu berapa bilangan pecahannya baru ketahuan nanti cara mengurutkannya seperti apa. Iya, boleh langsung ditulis di sini. Apa? Yang boleh. Ini dulu dong diisi.
kami. Nomor 1, 3/8, 4/10, 3/4, 1/5. Bila diurutkan dari yang terkecil ke terbesar, terlebih dahulu menemukan KPK dari penyebutnya, sehingga menjadi 3/40, 4/40, 3/40, 1/40. Jadi hasil mengurutkan pecahan dari yang terkecil ke terbesar menjadi 4/40, 3/40, 3/40, 1/40. Nomor 2, 7/10, 2/3, 3/5, 1/2, 1/6. Bila diurutkan dari yang terbesar ke terkecil, terlebih dahulu menemukan KPK dari penyebutnya, sehingga menjadi 7/30, 2/30, 3/30, 1/30, 1/30. Jika hasil mengurutkan pecahan dari yang terbesar ke terkecil menjadi 1/2, 1/6, 2/3, 3/5, 7/10. Tepuk tangan untuk kelompok harimau. Selanjutnya Ibu kasih kesempatan untuk belajar lagi ya. Oke, silakan maju presentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Kami dari kelompok Raja Wali akan membacakan hasil diskusi sebagai berikut. Nomor 1, 3/8, 4/10, 3/4, 1/5. Bila diurutkan dari yang terkecil ke besar, terlebih dahulu menemukan KPK dari penyebutnya, sehingga menjadi 3/40, 4/40, 3/40, 1/40. Jadi hasil mengurutkan pecahan dari yang terkecil ke besar menjadi 4/10, 3/4, 3/4, 1/5. Nomor 2, 7/10, 2/3, 3/5, 1/2, 1/6. Bila diurutkan dari yang terbesar ke terkecil, terlebih dahulu menemukan KPK dari penyebutnya, sehingga menjadi 7/30, 2/30, 3/30, 1/30, dan 1/30. Jadi hasil mengurutkan pecahan dari yang terbesar ke terkecil menjadi 1/2, 1/6, 2/3, 3/5, dan 5/10. Demikian hasil diskusi dari kelompok kami. Terima kasih. Beri tepuk tangan juga untuk kelompok Raja Wali. Siap? Kita akan melakukan SDT. Ikutin gerakan spidol Ibu. Sudah. Artinya kalau tadi Ibu gini kan kita berdiri ya. Tapi ada yang duduk, berarti nggak konsentrasi. Konsentrasi. Tugas mandiri. Kalau tadi kelompok sekarang mandiri. Mandiri berarti tidak diskusi. Masing-masing diberi nama, ya. Di namanya. Dan segera dikerjakan. Nyanyian 10 menit. Mulai dari sekarang yang sudah dibuat. Kerjakan sesuai dengan petunjuk. Sudah ya anak? Baik, kita akan koleksi bersama. Pilihan jawabannya apa? Nomor 1 yang benar adalah D. Terus nomor 2 yang benar adalah A. Coba yang benar semua angkat tangan. Salah satu. Salah semua. Nggak apa-apa. Artinya dari apa yang kalian hasilkan tadi sudah banyak yang paham karena sudah banyak yang benar. Sekarang coba perhatikan materi di kelompok yang sudah Ibu bagi di kelompok kalian masing-masing. Ya, buat dulu kesimpulannya di catatan kalian.
Tolong itunya evaluasinya ngambil dari dikumpulkan ke sana. Sambil dikumpulkan sambil mencatat ya sini. Bagaimana kesan kalian dengan pembelajaran kali ini? Senang gak? Terus apa lagi? Apa lagi? Happy. Menyenangkan. Untuk pembelajaran berikutnya kita akan belajar mengurutkan berbagai bentuk pecahan. Kalian tahu kubus? Apa kubus itu? Sisinya sama. Kalau ini apa namanya? Kalau kubus, sisinya sama kotak. PR-nya buatlah kubus dengan berbagai bentuk ukuran. Artinya beberapa kubus yang ukurannya berbeda. Mungkin 5 cm, 7 cm, 10 cm, gitu ya. Paham? Iya. Oke. Sekarang kita akan berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat berjumpa. Besok berangkat seperti biasa.